Get on it. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Matching Hearts. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai pencari jodoh profesional dan udah berhasil menyatukan beberapa pasangan. Lalu pada suatu ketika, wanita ini mencoba untuk menjodohkan seorang pengusaha kaya yang lebih percaya kalau orang single akan lebih mudah untuk sukses. Awalnya, wanita ini nggak tahu kalau pengusaha itu adalah pria yang sering ditemuinya, dan di sela-sela usahanya untuk mencarikan jodoh, wanita ini malah jatuh hati kepada pria tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari kota Portland, di mana ada seorang wanita cantik bernama Julia yang bekerja sebagai pencari jodoh profesional. Kebetulan, Julia sedang jogging dengan salah satu kliennya bernama Madison yang berhasil dia jodohkan dengan seorang pria dan mereka berdua akan segera bertunangan. Karena sibuk banget dengan pekerjaannya, Julia nggak bisa mengadopsi seekor anjing bernama Luna, padahal Julia pengen banget punya peliharaan di apartemennya. Madison pun lalu memberi saran agar Julia melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia, karena dulu Julia juga pernah mengucapkan hal yang sama waktu Madison ragu-ragu untuk menjalin sebuah hubungan. Di saat Julia sampai di kantor, rekan kerjanya yang bernama Gwen kemudian memberitahu satu artikel yang mengatakan kalau orang-orang harus tetap single jika ingin sukses. Nggak lama kemudian, akhirnya muncul atasan mereka yang bernama Elizabeth untuk mengenalkan pegawai baru bernama Timothy yang akan mengurus pemasaran bagi perusahaan mereka. Sebagai pengenalan cara kerja mereka, Julia lalu mengajak Timothy ke sebuah restoran untuk bertemu dengan pemilik sekaligus klien mereka yang bernama Alexis. Di sana, Julia akhirnya mengajukan beberapa pertanyaan pribadi kepada Alexis, di mana jawaban itu akan menjadi info penting bagi Julia dalam menemukan pasangan yang tepat untuk klien mereka. Begitu Julia dan Timothy kembali ke kantor, Elizabeth kemudian mengajak stafnya untuk membahas tentang perjodohan Alexis. Ternyata Alexis memiliki kecocokan sebesar 85% dengan klien bernama Jeremy, dan karena nilai itu cukup tinggi, mereka akhirnya mencoba untuk memasangkan Jeremy dengan Alexis. Setelah membuat keputusan, Julia lalu mengantar surat undangan kencan buta bagi Jeremy dan Alexis, tanpa memberitahu info lainnya agar pertemuan mereka terkesan misteri. Selain itu, Julia juga mengirim mata-mata untuk memantau kencan mereka, dan setelah menunggu selama beberapa hari, perjodohan tersebut ternyata bisa berjalan dengan baik. Beberapa hari kemudian, Julia dan rekan-rekan di kantor ikut merayakan pesta ulang tahun Gwen di sebuah restoran. Di tempat itu, Julia nggak sengaja bertemu Madison dan kekasihnya bernama Matt, yang baru selesai makan malam dengan sahabat Matt sekaligus rekan bisnisnya dari beberapa tahun lalu. Ketika lagi melihat pengunjung lain, Julia tiba-tiba aja bertemu dengan seorang pria bernama Daniel yang ikut memperhatikan orang-orang dan pasangan yang lagi sibuk bermain HP. Ternyata Julia bisa menebak kalau Daniel masih berstatus single, sehingga dia langsung memberikan kartu namanya, siapa tahu Daniel tertarik untuk dijodohkan dengan seseorang. Keesokan harinya, Julia datang ke sebuah toko bunga yang dimiliki oleh kedua orang tuanya yang bernama Art dan Barbara. Ceritanya, Julia memesan bunga untuk pesta tunangan Matt dan Madison malam ini, dan Julia mengatakan kalau dia lagi sibuk menjodohkan orang sambil menyiapkan pesta Valentine dari kantornya. Beberapa saat kemudian, Daniel tiba-tiba aja datang ke toko bunga tersebut, yang membuat Julia merasa sedikit kaget karena dia bertemu lagi dengan pria kemarin.
Ternyata Daniel membuka pusat adopsi hewan di pertokoan di kawasan itu, dan karena toko mereka bertetangga, Art dan Barbara ingin memberikan karangan bunga gratis bagi Daniel. Di saat Julia berada di kantor, Elizabeth kemudian membahas perusahaan mereka yang sedang bersaing ketat dengan aplikasi kencan online. Pada saat itu, Timothy datang menemui Elizabeth dan kembali memberitahu satu artikel dari seorang pengusaha yang menyarankan orang-orang agar tetap single untuk meraih kesuksesan. Karena artikel itu mengganggu bisnis perjodohan, Timothy lalu punya ide untuk mencarikan jodoh bagi pengusaha tersebut agar perusahaan mereka menjadi lebih terkenal. Nggak lama kemudian, Elizabeth akhirnya dijemput oleh suaminya yang bernama Colin. Dan ketika mereka pergi dari kantor, Julia akhirnya mengetahui kalau pengusaha sukses itu adalah Daniel. Kemudian di malam harinya, Julia datang ke acara pertunangan Matt dan Madison yang diadakan di gedung milik Matt dan rekan bisnisnya. Di acara itu, Julia kembali bertemu dengan Daniel, dan karena Julia merasa penasaran, Daniel akhirnya memberitahu kalau dia adalah rekan bisnis dari Matt. Dalam pertemuan itu, Julia lalu membahas tentang ucapan Matt di sebuah majalah, mengingat Julia sendiri masih single dan ingin sukses dalam karirnya. Pada saat itu, Matt dan Madison datang menghampiri mereka, dan di sana Matt ingin memberikan tiket perjodohan gratis kepada Daniel dan menjadikan Daniel sebagai klien Julia. Keesokan harinya, Julia tiba-tiba mendengar kabar dari Elizabeth kalau suaminya mendapat pekerjaan impiannya di kota Paris. Tentu aja Elizabeth merasa ragu untuk pindah ke luar negeri karena dia harus melepaskan apa yang dia punya di kota ini dan menemani suaminya entah sampai kapan. Mendengar keluhan itu, Julia lalu mengatakan kalau dia yang akan menjalankan perusahaan dan memberitahu kalau Daniel si pengusaha sukses akan menjadi klien mereka. Ternyata kabar itu bisa membuat Elizabeth merasa tenang, sehingga dia memutuskan untuk menemani suaminya beres-beres apartemen baru dan akan kembali untuk mengikuti pesta Valentine. Setelah pulang dari kantor, Julia kemudian mampir ke pusat adopsi hewan untuk membawakan bunga bagi Daniel. Selain itu, Julia juga membahas mengenai perjodohan, di mana dia akan melakukan wawancara kepada Daniel untuk mengumpulkan informasi penting tentang keinginan kliennya. Ketika wawancara di sebuah kafe, Daniel lalu bercerita kalau dia dan Matt berhasil mendirikan perusahaan software yang membuat mereka menjadi pengusaha sukses. Daniel pun akhirnya mengikuti hobinya untuk membuat pusat adopsi hewan, tapi setelah melihat Matt bahagia bersama Madison, Daniel jadi mulai berpikir untuk mencari pasangan hidupnya. Kemudian saat Julia kembali ke kantor, dia dan Gwen langsung membahas tentang pesta Valentine yang akan mereka adakan. Di sana, Julia mengatakan kalau dia ingin mengganti tempat pesta dan makanannya, karena Elizabeth selalu mengadakan pesta dengan gaya yang sama yang membuat para klien merasa bosan. Berhubung tempat itu milik Matt dan Daniel, mereka akan meminjamkannya secara gratis kepada Julia sebagai balas jasa atas perjodohan ini. Matt dan Madison pun lalu meninggalkan mereka untuk latihan berdansa. Jadi Daniel dan Julia kembali membahas perjodohan, di mana Daniel harus menjawab beberapa pertanyaan yang udah dikirim ke emailnya. Keesokan harinya, Julia dan rekan-rekan kerjanya kemudian mulai membahas perjodohan Daniel yang udah menjawab semua pertanyaan dari mereka. Awalnya, Daniel punya kecocokan di atas 80% dengan dua orang wanita, tapi Julia malah menjodohkannya dengan wanita bernama Rene dengan alasan Rene dan Daniel sama-sama menyukai anjing. Setelah menjalankan semua prosedur, Julia lalu mengirimkan undangan kencan kepada Daniel
dan seperti biasa dia hanya memberitahu nama pasangan dan tempat di mana mereka akan bertemu. Tentu aja hal itu membuat Daniel merasa gugup, tapi karena udah terlanjur dijodohkan, Daniel akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Rene yang diawasi langsung oleh Timothy. Now, Cassiopeia. It's a lot. Kemudian saat di akhir pekan, Julia mengajak Gwen mengikuti kelas melukis untuk bertemu dengan pengajarnya yang bernama Chloe. Ternyata Julia mengetahui dari sosial media kalau Chloe masih single, sehingga Julia langsung menawarkan jasa mereka, dan tanpa disangka Chloe tertarik dengan perjodohan. Making service. Yes, it's still a thing. That's always an. Ketika keluar dari kelas melukis, mereka berdua nggak sengaja berpapasan dengan Daniel, yang bercerita kalau Rene lebih cocok menjadi teman daripada pasangannya. Kebetulan Julia dan Gwen akan mencicipi coklat untuk acara pesta Valentine, tapi Gwen sengaja mengatakan kalau dia ada urusan penting agar Daniel dan Julia bisa berduaan. I have things to do, but you two should go to the. Begitu mereka sampai di tempat tujuan, Daniel kemudian bertanya tentang kehidupan Julia sambil mencicipi beberapa coklat yang akan Julia beli. Di sana, Julia mengatakan kalau dia lahir dan besar di kota Portland dan merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang masih akur, jadi dia bisa belajar tentang cinta dan kebersamaan. Tangible is love or how they felt about somebody. It was the way they can work together and still be so in love. Setelah membeli beberapa coklat, mereka berdua lalu mampir ke taman kota, dan Julia ingin meminta maaf karena kencan Daniel dan Rene nggak berjalan dengan baik. Julia pun akhirnya ingin mengundang Daniel ke kantor untuk menentukan pasangan lain, tapi pertemuan itu tampaknya membuat mereka berdua saling menyukai. So you could come by and we'll try to find you another match. Julia yang merasa penasaran dengan perasaannya, kemudian teringat kalau 5 tahun yang lalu dia pernah menjawab pertanyaan perjodohan. Namun Julia dan Daniel ternyata memiliki kecocokan sebesar 48%, dan ketika memasangkan Daniel dengan Chloe, ternyata kecocokan mereka menyentuh nilai 91%. Waktu Julia masuk ke ruang rapat, Timothy ternyata menjadikan Daniel sebagai publikasi mereka, dan gak sengaja dilihat oleh Daniel yang baru tiba di kantor Julia. Gambar itu pun seolah-olah menjadikan Daniel sebagai penambah rating perusahaan, yang tentu aja membuat Daniel merasa kecewa dan mengatakan kalau sebenarnya dia ingin membatalkan perjodohannya. Setelah Julia pulang bekerja, dia kemudian mampir menemui Daniel untuk meminta maaf atas rencana yang dibuat oleh Timothy. Di sana, Julia juga membujuk Daniel agar melanjutkan perjodohannya, yang ternyata Daniel setuju dengan permintaan itu dengan syarat Julia harus berpikir untuk mengadopsi anjing. Come back. Let me find you another match. You're just as ready to adopt Luna as I am to go on some dates. Sesuai informasi yang dia dapatkan, Julia memberitahu Chloe kalau dia memiliki kecocokan dengan seorang pria, sehingga Julia ingin mengatur kencan buta bagi mereka. Awalnya, Chloe sempat merasa ragu dengan pertemuan itu, tapi Julia mengatakan kalau pria ini memiliki wajah yang cukup tampan dan bisa menjadi pasangan yang baik bagi Chloe. Very handsome. And I can never tell if he knows he's that handsome. Reservation. Setelah Chloe setuju dengan tawaran tersebut, Julia kemudian kembali mengirimkan surat undangan kepada Daniel. Namun Julia tiba-tiba aja tertarik melihat sebuah tempat berfoto yang dikerjakan oleh teman Daniel bernama Henry yang udah memiliki bisnis fotografi. Nice to meet you. Me too. Henry came to me after. Untuk membantu bisnis Henry, Daniel lalu menyewa Henry untuk memotret semua hewan di tempat ini dan meminta Julia agar mencoba menjadi model mereka. Ternyata Julia sangat menyukai hasil kerja Henry, sehingga dia ingin menyewa Henry ketika pesta Valentine untuk memotret para tamu yang hadir di acara itu. We could trade free photo booth services for matching. Pet adoption. I manage Daniel and the animals around. Beberapa saat kemudian, Daniel dan Julia pergi keluar untuk nongkrong di sebuah kafe sambil bercerita tentang masa lalu Julia. Sebenarnya, dulu Julia pernah hampir bertunangan dengan kekasihnya,
tapi sayang pria itu ternyata belum siap untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih serius. Walaupun udah sembuh dari patah hati, Julia memilih untuk single dalam waktu yang cukup lama, tapi kadang-kadang dia juga merasa kesepian seperti yang dirasakan oleh Daniel. Sebelum pergi, Julia akhirnya memberikan surat undangan kepada Daniel, dan ternyata Daniel juga mengetahui kalau kantor Julia mengirim mata-mata untuk memantau kencan pertamanya. Kemudian di malam harinya, Julia dan Gwen datang ke restoran Alexis untuk memata-matai salah satu klien mereka yang lagi berkencan. Namun tiba-tiba Daniel dan Chloe datang ke restoran tersebut, yang membuat Julia dan Gwen merasa terkejut karena ternyata Timothy salah dalam mengatur jadwal klien mereka. Pada pertemuan itu, Daniel penasaran kenapa mereka bisa memiliki kecocokan tinggi, dan begitu mengobrol sebentar, Daniel akhirnya tahu kalau Chloe juga menyukai anjing. Namun di sisi lain Julia tampak cemburu melihat kedekatan mereka, dan karena merasa nggak tahan dengan keadaan tersebut, dia akhirnya memilih untuk pulang. Keesokan harinya, Julia tiba-tiba mendapat kabar dari Gwen kalau mereka belum memperbarui data para klien lama di sistem yang baru. Dari laporan itu, Julia jadi ingat kalau dia pernah menjadi klien uji coba, sehingga dia meminta Gwen untuk melakukan wawancara ulang dengan pertanyaan baru dari sistem mereka. Ketika akan keluar dari kantor, Julia tiba-tiba aja mendapat kabar buruk dari pihak catering kalau mereka nggak bisa menyediakan makanan di acara pesta Valentine. Namun hari ini Julia dan Timothy ada janji untuk memilih bunga di toko ibunya, dan di sana Timothy tampak tertarik dengan merangkai bunga daripada pekerjaannya sebagai bagian pemasaran di kantor Elizabeth. Bumpy. Beberapa saat kemudian, Julia tiba-tiba aja bertemu dengan Daniel yang ingin berterima kasih karena telah menjodohkannya dengan Chloe. Di sana, Julia kemudian bercerita kalau dia punya masalah soal hidangan pesta, sehingga Daniel memberikan saran kalau Julia harus memanfaatkan kenalannya dalam keadaan ini. Utilize resources you already have. Sesuai saran dari Daniel, Julia lalu meminta tolong kepada Alexis untuk menyediakan makanan di acara pesta Valentine yang akan segera mereka adakan. Julia pun akhirnya berjanji kalau dia akan mengundang Jeremy ke acara itu, sehingga Alexis setuju untuk menjadi pihak catering dengan berbagai penawaran yang diberikan oleh Julia. Sign me up. Kemudian di malam harinya, Julia akhirnya datang ke kelas dansa karena diundang langsung oleh Madison. Ternyata Matt dan Madison sengaja menjodohkan Daniel dan Julia karena mengetahui kalau mereka berdua sering bertemu dan terlihat bahagia ketika sedang bersama. So it looks like we're all set up for your next date. Okay, new partners everyone. Keesokan paginya, Gwen lalu datang ke toko bunga untuk bertemu dengan Julia dan mengajukan beberapa pertanyaan pribadi dari sistem baru mereka. Ternyata jawaban Julia sangat berbeda dari 5 tahun yang lalu, di mana sekarang Julia lebih tertarik untuk menjalin hubungan dan melupakan masa lalunya yang pernah tersakiti oleh mantan kekasihnya. It's kind of like falling in love. That's the same thing. What would be your idea? Begitu Julia dan Gwen berada di kantor, mereka baru aja mengetahui masa lalu Chloe yang pernah berpacaran dengan Henry si fotografer. Di waktu yang sama, Elizabeth tiba-tiba muncul di ruang rapat dan mendengar kabar kalau Julia udah mengganti jasa catering dan tempat pesta yang biasa mereka gunakan. Setelah pulang dari kantor, Julia langsung datang menemui Daniel untuk membatalkan jasa Henry dan memberitahu kalau Henry dan Chloe pernah berpacaran. Ternyata Daniel udah tahu tentang masa lalu Chloe, jadi dia meminta Julia agar tetap memakai Henry sebagai fotografer dan mengatakan kalau hal itu nggak akan membuat suasana menjadi canggung. He'll bring the photo booth and the puppies and the kittens and a couple. Yeah, well he called her and then he called me. Dalam pembicaraan tersebut,
Daniel kemudian mengaku kalau sebelum dijodohkan dengan Chloe sebenarnya dia ingin mengajak Julia untuk berkencan. Nggak lama kemudian, Chloe datang untuk mengembalikan anjing ke pusat adopsi, di mana dia dan Daniel sama-sama memberitahu kalau mereka berdua nggak akan datang ke pesta Valentine. It just all seems like a bit much. Luna, I will see you tomorrow night. Julia yang pulang dengan perasaan kecewa, lalu mampir ke toko bunga untuk bertemu dengan orang tuanya dan mendengar kalau mereka mendapat pegawai baru. Ternyata orang yang dimaksud itu adalah Timothy yang berencana untuk resign dari perusahaan jika Elizabeth udah menemukan pegawai baru yang bisa menggantikan posisinya. Apply for it. Yeah. Let me get these out of the car. It's really nice about it, and I'm gonna stay on until we find the next marketing person. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Julia dan rekan-rekan kerjanya akhirnya mengadakan pesta Valentine sesuai rencana. Namun pada saat itu Gwen tiba-tiba mendapat notif dari sistem mereka kalau profil Julia yang baru mereka perbarui ternyata memiliki kecocokan 100% dengan Daniel. Julia yang merasa terkejut dengan berita ini, lalu berusaha menenangkan dirinya di ruang ganti, dan Colin yang kebetulan melihat hal itu mencoba untuk menghiburnya. Colin pun akhirnya bercerita tentang kisah cintanya dengan Elizabeth, di mana dia dan Elizabeth dulu pernah bekerja di sebuah hotel dan akhirnya menikah selama 30 tahun. You two seem so happy. There's couples like you, couples like... For learning to adapt to new things. Setelah Julia merasa tenang, dia kemudian berbicara di depan tamu undangan tentang perusahaan ini yang udah menjodohkan banyak orang. Pada saat itu, Elizabeth lalu mengajak Julia untuk berbicara berdua, di mana Elizabeth ingin mengangkat Julia sebagai kepala di perusahaan karena dia akan menemani suaminya pindah ke kota Paris. Beberapa saat kemudian, Julia tiba-tiba aja melihat kedatangan Daniel yang memberitahu kalau Chloe udah balikan dengan Henry karena selama ini mereka berdua masih saling mencintai. Daniel pun akhirnya berani mengakui perasaannya kepada Julia. Dan karena Julia juga mendambakan seorang pasangan, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpacaran. It turns out though that was my profile. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Matching Hearts. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.